Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilus Joker yang akan mengulas dari sektor yang lain untuk dapat layak dipantau minggu depan. Sepertinya sektor ini sudah mulai menarik dikala PPKM darurat memang sangat berdampak kepada emiten ini, tetapi ada kejanggalan terhadap beberapa akumulasi satu minggu kemarin di sektor ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita akan langsung mulai ke saham yang saya maksud. Ini merupakan sektor properti dan konstruksi yang sudah cukup layak dipantau menurut saya. Yang pertama ada CTRA. Ciputra Development ini tertahan di EMA 20 dan mencoba retest kembali di minggu depan. Secara momentum dan secara volume trend dia sudah sangat bagus. Ada indikasi dia akan memulai fase akumulasinya lagi. Secara pola dia memang tertahan di demandnya, mantul kuat. Kenapa? Karena sudah dicoba berulang kali di sini, dan yang ketiga di sini dengan base yang cukup kuat. Jadi bukan tidak mungkin dia akan memulai fase breakdown untuk bullishnya ya. Sekarang kita lihat secara dekat dia akan terhenti dengan level di 940 ya. Level ini nanti kita bisa jadikan area supply kecil untuk batasan dia breakout bullish. Jadi ini area dimana 940 merupakan area fase bullishnya. Jika break nanti di area 940, bagi teman-teman bisa mulai melirik saham properti ini, salah satunya Ciputra. Jika kita lihat secara tren dia memang masih bearish. Nah, dia akan meretest kembali, dia punya area trendline resistance di sini di area 960 sampai 940, berarti bisa kita juga ambil jadi area dia punya supply kecil di sini. Kalau kita lihat time frame 1 jam bagaimana polanya? Secara pola dia ada membuat inverted head and shoulder di sini. Ini shoulder, kemudian ada head, kemudian ini ada shoulder satunya lagi. Oke. Jadi level ini memang masih belum ditembus area 940. Jadi bagi teman-teman untuk tertarik saham CTRA ini bisa melihat ketika dia break di 940. Stop lossnya saya pikir di bawah 920 sudah sangat baik ya, untuk menjaga-jaga kita punya aset. Jika dia break 920, teman-teman boleh berpikir ini untuk area stop loss. Melihat peluangnya juga masih cenderung kecil ya untuk saham properti ini. Lanjut ada BSDE. BSDE kita lihat dia akan membentuk swing low dengan break di area 990 yang merupakan area supply-nya juga. Secara momentum kita lihat sudah sangat bagus. Dia punya bullish divergence di sini. Sangat kecil memang ya. Di sini oke. Ya, di sini ada bullish divergence tetapi tidak dikonfirmasi. Kenapa? Karena tidak melewati dia punya area mother candle itu di 990. Ketika dia break dia akan membentuk morning star seperti itu seharusnya, tetapi karena tidak mampu, maka area 990 ini kita jadikan sebagai area supply kecil. Jadi bagi teman-teman harap memperhatikan area 990 ini sebagai area batasan dia breakout bullish. Saya pikir jika teman-teman entry bisa pasang stop loss jika dia break 945 dengan taking profit
di area 1040 sampai 1060 ya, merupakan area supply-nya. Dan lihat juga bagaimana dia melewati area 1005 ini, merupakan area resisten berdasarkan EMA 20 sebagai resisten awal. Oke, selanjutnya ada saham Powon. Ini ada isu dia mengurangi tenaga kerjanya dengan melakukan PHK, ya sangat bahaya ya, karena sentimennya masih belum kuat. Tetapi karena kecenderungan dia akan melakukan PHK, kemungkinan besar akan turun dulu ke area 424 sampai 414. Bagi teman-teman untuk yang mau ambil Powon, saya pikir lihat area 422 sampai 414. Kenapa? Ada sentimen dia PHK karyawan ya, itu menjadi sentimen buruk juga menurut saya. Positifnya dia memang sudah menutup gap hutang yang ini di area 40 sampai 434. Jika teman-teman tertarik untuk saham ini, ya saya pikir tunggulah area di 422 sampai 414. Kemungkinan besar akan mencoba dia punya demand lagi satu kali, baru dia akan melompat ke area supply-nya lanjutan. Seperti itu. Ini analisa beberapa hari yang lalu, saya pikir dia akan jemput barang dan ternyata benar dia jemput barang. Saya pikir dia akan turun lagi lanjut, tapi dia hanya menutup gap dengan konsolidasi yang bagus juga. Secara RSI, secara MACD juga bagus, tetapi karena sentimen dia PHK karyawan masih jadi sentimen negatif ya menurut saya. Jadi bisa diperhatikan untuk saham Powon. Selanjutnya ada saham SMRA, Summarecon Agung. Dia Summarecon Agung ini kembali dari dia punya demand di sini. Demandnya ada area ini dan area ini. Lalu dia retest, dia berhasil bertahan dan masuk ke dalam pola wedges reversal pattern-nya ya. Tetapi karena sempat break, dia mantul lagi dan masuk ke polanya. Secara pola dia harus turun dan dia naik lagi nanti. Ya, kita tunggu aja dia apakah bergerak positif atau tidak. Ketika dia bergerak positif sesuai patternnya, saya pikir ini akan menjadi dampak baik. Tetapi jika dia hanya bertahan di atas, bukan tidak mungkin dia nanti ke bawah. Dia retest dulu memang sebentar konsolidasi dan tidak kuat, dia akan lanjut lagi ke bawah. Dengan target penurunan saya pikir di area demand-nya ini ya. Ini ada area demand yang layak kita pantau juga bersama. Di area 710 sampai 695. Secara momentum, secara RSI, secara MACD juga bagus, tetapi karena secara pattern dia masih belum masuk ke dalam pattern semulanya, boleh dilirik ya saham SMRA. Bagi teman-teman yang tertarik saham properti Summarecon Agung. Secara momentum, secara LPKR ini dia berpotensi membuat double bottom yang sangat bagus. Di sini ada bullish divergence, tetapi setelah saya lihat tadi dia memang memiliki pola yang bagus, jadi tidak ada di sini bullish divergence ya. Dia akan membuat pola double bottom ketika dia membuat hijau lagi ke atas. Ketika dia hanya meretest dan dia lanjut turun, berarti double bottomnya bisa dipastikan akan batal. Maka saham ini layak diperhatikan untuk Senin. Perhatikan konstruksi ini, konstruksi properti. Kenapa? Karena sudah menarik dengan polanya double bottom seperti itu. Selanjutnya ada saham Asri. Ini juga sudah menarik. Beberapa saham properti memang sangat menarik ya, karena sudah bertahan cukup lama dan di sini dia ada pola bullish divergence dengan butuh konfirmasi volume yang kuat ya. Nah, dia butuh volume yang kuat untuk konfirmasi dia punya pattern reversal. Di sini dia ada bullish divergence dengan pola XAY ini X, ini A, ini Y. Coba saya swing low-nya apakah pas?
hampir ya, dia harusnya tutup di 155 ya, lebih bagus baru ya naik ke atas. Jadi pola XAY itu seperti ini. X ini A, baru ini Y nya, baru dia break lagi. Nah, nanti polanya juga akan membentuk cup and handle, tetapi handle-nya di sini seharusnya. Atau nanti dia membuat pola untuk dia punya bullish bersih juga, bisa seperti itu untuk ASRI ya. Jadi begitu teman-teman, perhatikan nanti area di 155 ini, saya pikir sudah bisa serok dengan alasan dia ada base ya di sini ya. Ini ada area base yang mampu kita pastikan ini menjadi area demand-nya, seperti itu untuk saham ASRI. Sekian dulu untuk saham properti yang sudah menarik menurut saya. Teman-teman bisa layak pantau untuk di minggu depan dan minggu depannya lagi. Karena PPKM darurat memang sangat berdampak untuk saham properti. Jadi kita bisa menjulang ambil barang itu jauh lebih murah ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya, yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Jika ada teman-teman mahasiswa yang menonton video ini, saya sarankan ajak teman-temannya untuk sama-sama berproses bersama dengan kita untuk menjadi mahasiswa milenial yang sangat suka dengan investasi, karena juga saya masih berprofesi mahasiswa seperti itu. Sekian dulu untuk pembahasan sektor properti ini. Saya ucapkan terima kasih.